Karena memang ternyata Fahim ini adalah koordinator 212 di Jawa Timur. Demikian yang saya dengar. Dan dia memang paling anti dengan pemerintah dan selalu menyerang siapapun yang selalu membela pemerintah misalnya. Si Ded masuk Islam di pintu yang salah. Mungkin benar sih Ustadz, si Deddy Corbuzier masuk Islam melalui jalan yang salah. Tapi alhamdulillah tidak lubang yang salah. Saudara Fahim Mawardi ini bahkan pernah kami melapor ke Polda Jatim, dia terkesan menentang seakan-akan dia punya orang dalam di tubuh aparat penegak hukum sendiri. Ternyata Kiai ini memiliki akun bernama Benteng Akidah. Kita minta kepada pihak kepolisian ini harus betul-betul disikapi dengan penegakan hukum yang clear. Karena apa? Kita baru saja melewati seorang ustadz yang dihukum mati dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Ketahuilah bahwa berani, rela, lebih suka mati daripada hidup di dunia ini menjadi pecundang daripada agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyatakan setiap perang sampai titik darah kehabisan demi nama baik pesantren, demi nama baik agama. Kasus ini lebih merupakan upaya kriminalisasi terhadap Ustadz Fahim Mawardi yang dikenal luas sebagai ulama yang teguh, mengemban dakwah lurus dan tegas menyuarakan keadilan bagi umat Islam. Nama saya Vino, selaku santri PPS Al-Jalil 2, menyatakan keberatan menolak fitnah yang ditujukan kepada Abu Yang Muhammad Fahim Al-Mawardi. Selaku santri PPS Al-Jalil menyatakan keberatan menolak atas fitnah dan menolak atas fitnah yang ditujukan kepada Abu Yang Muhammad Fahim. Atas fitnah, menyatakan keberatan dan menolak atas fitnah. Menolak dan keberatan. Saya menolak dan keberatan dengan fitnah dan keberatan atas fitnah yang ditujukan kepada Abu Yang Muhammad Fahim Mawardi. Menolak dan keberatan. Saya Rosidah Sari, saya Dewan Guru atau Guru Tugas di Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil 2, bahwasanya saya menolak, saya Elisa sebagai ustadzah di Pondok Pesantren PPS Al-Jalil 2, bahwasanya menolak dan keberatan atas fitnah yang ditujukan kepada Abu Yang Muhammad Fahim Mawardi. Apa yang diucapkan oleh penyidik itu? disuruh mengakui, ayolah mengakui kalau kamu itu memang betul dicabuli gitu. Nah terus Saya emang nggak dicabuli, apa yang mau diakui? Nah, akhirnya ditarik. Akhirnya kesel itu, langsung ditarik gitu. Nah, waktu tanda tangan BAP itu apa enggak baca dulu? Dibaca, ditanya, ini kok ada cabul? Cek saya ada dicabul. Udah tanda tangan aja. Tuh. Nih, informasi yang kami terima di lapangan, banyak dugaan rekayasa terhadap saksi korban di dalam sebuah pengakuan di BAP. Dan ini sangat meresahkan banyak orang tua santri dan dunia pesantren, karena masa depan santri terancam oleh dugaan fitnah palsu akibat dugaan rekayasa kasus. Rumor yang beredar saat ini, seorang kiai mencabuli 15 santriwatinya di bawah umur, pencabulan anak itu tidak terjadi. Tidak. A dan B, yang disidik pun A dan B namanya, tapi sama isinya. Mana katanya? Keterangannya sama. Keterangannya sama, bukan percis, sama. Titik koma. Saya harapkan kalau memang ini ya sudah cacat hukum. 7 bulan proses hukum dijalani oleh Kiai Fahim. Kepada aparat penegak hukum, khususnya adalah majelis hakim, bahwa karena tidak terbukti bersalah dan karena tidak ada korban, maka kasus ini sebetulnya harus dihentikan. Karena hal-hal tadi tentu saja dengan nuansa politis atau non-yuridis, serta ada tuduhan dugaan kriminalisasi tadi terkait Gus Fahim dalam kasus ini, tentu saja hal tersebut tidak dapat dinafikan juga ya, seperti itu. Yang jelas, yang bersangkutan menyatakan tidak pernah bilang dicabuli di dalam BAP, tapi yang tertulisnya dicabuli. Waktu tanda tangan, baca nggak bahwa ada kalimat itu? Baca. Kenapa tetap ditandatangani? Karena katanya setelah BAP itu kan kami ada yang salah tuh, ada kata-kata cabul. Kami bilang ini lo salah, ada kata-kata cabul. Iya nanti tak ganti setelah tanda tangan gitu bilangnya. Saksinya berbeda,
dua orang yang berbeda di dua saat yang berbeda, tapi kata-kata di BAP atau kalimat di BAP itu sama persis, copy paste. Dan jaksa penuntut umum telah berkhianat kepada kebenaran yang ada dalam fakta persidangan. Lalu, apa gunanya telah dilaksanakan persidangan? 3. Kami semua akan turun ke jalan dan akan hadir di Pengadilan Negeri Jember pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 besok jam 8 pagi. Pada hari ini, pada waktu ini, kita bisa kumpul, kita bisa kompak demi membela kebenaran, demi membela kiai kita, demi membela guru kita, yakni Abuya Muhammad Fahim Mawardi, yang mana beliau sekarang sudah dizalimi, sudah difitnah sekarang. Saudara-saudara, mungkin Anda bertanya kepada saya, mengapa saya berani mengatakan hal seperti ini? Mengapa saya berani mengatakan bahwasannya Abuya Muhammad Fahim tidak terbukti bersalah? Karena saya sendiri, saya yang lebih tahu daripada jaksa, saya yang lebih tahu daripada para ahli saksi dan saksi keadilan. Karena sayalah yang ditetapkan sebagai korban, sayalah yang ditarget sebagai korban keluaran Nabi Muhammad. Jika saya memang benar-benar korban, saya sendiri yang akan mengatakan, saya sendiri yang akan melaporkan kiai saya, guru saya kepada para jaksa, kepada para hakim, kepada para polisi. Jika saya memang benar-benar korban, keluaran Nabi Muhammad. Jadi saya sempat dengar Pak pengacara di situ ada kalimat disetubuhi, padahal hasil visumnya sendiri negatif. Nah itu Itulah harus dikonfrontir. jadi nginep itu ya, nginep. Dikasih tahu nggak mau nginep itu? Enggak. Pokoknya dibawa aja. Iya. Terus dibawa ke rumah sakit untuk visum itu jam berapa itu? Jam 1 malam. Jam 1 malam? Iya. Jadi dijemputnya jam 10 malam? Kalau Jessica dari jam 3 sore. Hah? Terus periksa BAP dari jam 3 sore sampai setelah maghrib. Setelah maghrib itu lanjut lagi sampai jam 12 malam. Habis jam 12 malam selesai sampai jam 1 langsung ke rumah sakit. Oh, bentar dulu. Waktu BAP itu Jessica mengaku kalau dicabuli? Enggak. Kok bisa tanda tangan itu? Ya, katanya yang waktu tanda tangan itu setelahnya tanda tangan mau dirubah. Setelah tanda tangan mau dirubah. Iya. Jadi tanpa pendampingan Jessica disuruh tanda tangan? Iya. Jessica umur berapa nak? 18. Perlu ketahui sekali lagi saudara, bahwa tak ada satupun korban pencabulan dalam fakta persidangan. Tak ada satupun dari kami, baik saksi yang dianggap korban, yang rela beliau Buya dianggap bersalah dalam fakta persidangan. Dan juga tak ada tinggal daun dalam fakta persidangan. Pada intinya, Abuya Muhammad Fahim bersih dari segala kesalahan unsur pasal-pasal yang dituduhkan kepada Abuya Muhammad Fahim. Bahkan pengadilan negeri itu bisa disogok. Jika ada uang, kebenaran akan diambil. Saya dan 3 teman saya ditetapkan sebagai korban, ditarget sebagai korban, maka itu dinamakan korban dusta. Jadi, korban dalam kasus ini itu dinamakan korban palsu. Korban apa teman-teman? Korban apa teman-teman? Dan tidak ada korban dalam kasus ini. Dan sudah jelas dalam fakta persidangan bahwasannya tidak ada korban siapapun. Alhamdulillah. Maka saudara, jika tidak ada korban dalam kasus ini, pantas tidak Abuya Muhammad Fahim dihukum? Pantas tidak Abuya Muhammad Fahim ditahan? Dalam sidang di ruang Kartika PN Jember itu, seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan pihak Fahim ditolak oleh Hakim Alfonsus Nahak. Tetap melaksanakan amar ma'ruf, menyampaikan yang benar, dan tidak pernah mundur sejengkal pun. Kalau ini Fahim ini terbukti itu sebenarnya benar, Kiai Fahim benar, ya. Siap mendukung terus Kiai Fahim. Kiai Fahim harus bebas hari ini. Jadi kesimpulannya kami menghormati semua putusan
keputusan yang ada, akan tapi kami juga akan melakukan hak-hak kami untuk mengajukan banding. Terima kasih ya. Pak, izin Pak. Sabar nak, sabar. Tidak ada tuduhan-tuduhan yang terbukti dalam beberapa sidang ini. Akan tetapi kenapa ayah kami masih dipenjarakan? Andaikan kalian tahu, andaikan semua orang tahu, bagaimana rasanya kehilangan ayah, bagaimana rasanya kehilangan seorang guru yang kita cintai, bagaimana rasanya kehilangan seorang figur, seorang ayah, seorang guru yang setiap hari merawat kita, menasehati kita, memberikan kita ilmu. Bagaimana rasanya jikalau kita kehilangan dia? Tidakkah kalian kasihan kepada guru kita, ayah kita? Beliau tidak bersalah, akan tetapi beliau di penjara. Sekarang saya tanya, adil atau tidak? Adil atau tidak?